أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa, berkumpul, menimba ilmu, bercerita tentunya di acara Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Pemirsa, Tombo Ati ini bukan hanya untuk jamaah yang ada di studio, tapi buat pemirsa yang di rumah juga bisa berbagi cerita dengan kita di sini. Caranya gimana? Gampang banget. Tinggal kirim video berbagi ceritanya, curhatnya, dan jangan lupa upload di Instagram. Jangan lupa mention kita @tomboatirtv. Atau jangan lupa juga buat semua pemirsa follow Instagramnya @tomboatirtv. Nah, tadi di awal acara sudah dibuka dengan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156 oleh Ustadz Hairi Fuadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz hari ini akan memberikan ilmu pada kita juga, nanti menjawab curhatan pada ibu-ibu juga. Kita doakan mudah-mudahan selalu Ustadz di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, waktunya sekarang saya mau kenalan sama ibu-ibu yang ada di studio. Saya mau ke kanan dulu. Atau ke kiri dulu? Ke kanan dulu kalau gitu. Assalamualaikum. Ini dari mana? Al-Kausar Cakung. Kalau begitu sampaikan salam buat warga Cakung. Ibu di sana. Assalamualaikum. Ya itu. Sekarang kita yang sebelah sini. Assalamualaikum. Ini dari mana ini? Majelis Taklim Nurul Jannah Balaraja. Kalau begitu sampaikan salam kita kepada warga Balaraja, Bu. Tuh kelihatan ini. Pokoknya Pak RT, Pak Lurah harus nonton juga nih. Warganya di sini semua. Nah, ke sebelah yang sebelah kiri nih. Ini dari mana ini, Bu? Majelis Taklim Al-Falah Zaki Kemayoran. Orang Jakarta berarti dada ke kamera sana. Assalamualaikum. Kalau begitu boleh tepuk tangan buat kita semua di sini. Biar lebih semangat. Kalau begitu saya minta Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Nah, kali ini temanya sangat luar biasa sekali. Musibah itu azab apa cobaan? Nah, pasti bingung kan Bu ya. Kadang-kadang kita dapat musibah, dapat cobaan, baru kita ingat sama Allah. Malahan kadang-kadang kita tuh menjauh. Karena kenapa? Ini Allah nggak adil nih sama kita. Nah, untuk kali ini kesempatan tausiah akan diberikan oleh Ustadz Hairi Fuadi, akan menjabarkan hubungan antara kesabaran dengan musibah. Pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah,
kita sampai pada satu tema yakni musibah ya, azab atau cobaan. Terima kasih Bang Riki sudah dihantarkan. Saya mau tanya dulu kepada ibu-ibu. Nabi Muhammad ketika hidup itu pernah mendapat musibah nggak? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berhijrah ke kota Taif, Ibu tahu Taif? Ya. Dakwah Nabi atau hijrah Nabi itu diterima apa ditolak? Nah, Ibu tahu? Diterima apa ditolak? Saya pengen dengar, diterima apa ditolak? Dakwah Nabi ditolak. Nah, waktu itu Nabi dikatakan berbohong. Ya Muhammad anta kadzib, engkau pembohong. Nabi dikatakan tukang sihir malah. Ya Muhammad anta munajjim. Nah, tukang sihir, munajjim. Makanya dalam bahasa Arab ahli sihir itu ahli nujum. Ya, orang sihir itu ahli nujum, anta munajjim, ya. Nabi Muhammad dilempar batu, Nabi Muhammad dilempar kotoran, sampai Nabi berdarah-darah, berlumuran darah tubuhnya. Lalu kemudian Jibril turun menawarkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau menginginkan, ya gunung-gunung ini kita buat porak-poranda, lautan kita hancurkan, angkat tanganmu, tengadahkan tanganmu kepada Allah, minta supaya penduduk Taif dimusnahkan. Apa kata Nabi? Apakah Nabi mengiyakan? Apakah Nabi mengiyakan, ibu-ibu? Nah, apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi justru berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Nah, ini dakwah Nabi di Taif. Ini sejarah bahwa Nabi di dalam hidup juga pernah mendapatkan cobaan. Kembali Nabi ke Makkah, lalu mengatur tim lagi bersama para sahabat. Nabi kemudian ingin berhijrah ke Madinah. Ya. Atas buah kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Ya. Nah, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, kira-kira ditolak apa diterima? Nah, dakwah Nabi diterima di Madinah, bahkan disambut oleh penduduk Madinah. Apa sambutannya? Disambut dengan rebana, dengan syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Sekali lagi deh. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Tepuk tangan deh buat ibu-ibu di studio dulu. Boleh tepuk tangan Ibu. Ini suaranya Ustadz luar biasa bagus-bagus ya. Semangat. Karena campuran jadinya bagus-bagus. Kalau satu-satu insya Allah lebih bagus dari Nisa Sabian mungkin ya. Nah, Nisa Sabian mah lewat, Nisa Sabian mah lewat. Tala'al badru alaina, ini buah dari kesabaran Rasul, Ibu. Ya, Tala'al badru, telah terbit bulan purnama. Min saniyatil wada', dari bukit yang bernama Wada'. Jadi para penyair dulu itu, Ibu, memuji Nabi itu luar biasa. Al-Badr, ya bulan purnama. Makanya ada syair, anta syamsun anta badrun, ya engkau mentari, engkau rembulan. Anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas seluruh cahaya. Nah, anta iksiru wa ghali. Ibu tahu iksir? Ya, iksiru wa ghali itu Nabi itu seperti halnya permata yang mahal harganya. Ya, anta misbahus sudur. Misbah itu pelita nih, lampu-lampu itu, Bu. Ya, misbah itu bahasa Arab, ya. Misbahus sudur itu pelita yang menerangi hati-hati kaum yang beriman. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buah daripada kesabaran Nabi itu, Ibu, ya, adalah kesuksesan dakwah Nabi diterima di Madinah. Nabi bisa memimpin negara di Madinah. Nabi bisa mengumpulkan Muslimin, Yahudi, Nasrani, suku Aus, suku Khazraj di Madinah. Ya, maka itulah kenapa kalau kita mendapatkan musibah, fungsinya adalah bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah, ya. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ya minta tolonglah dengan kesabaran. Nah, setelah bersabar dirikanlah salat. Ya,
karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian Bang Rifki. Nah, itulah tadi tausiah pertama dari Ustadz Hairi Fauzi. Musibah itu melainkan suatu ujian dari Allah. Nah, tinggal kita mengukur kesabaran kita, benar nggak Ustadz ya? Bahwa ini sebenarnya ujian. Kalau kita ujian itu lulus, berarti kita akan dinaikkan derajat. Benar nggak Bu ya? Nah, amin ya robbal alamin. Tapi ini Ustadz kadang-kadang kita suka bingung. Ini sebenarnya musibah atau azab? Nah, mungkin Ustadz nanti bisa jelaskan, tapi sebelumnya buat yang lainnya nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan buat semua yang pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini Tombo Hati akan segera kembali untuk Anda. Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kajian Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Dan buat pemirsa yang baru bergabung dengan kita di sini, Tombo Hati kali ini temanya adalah musibah itu azab apa cobaan. Tadi di awal di segmen pertama tadi tausiah dari Ustadz Hairi sudah menjelaskan bahwa yang namanya cobaan itu datang dari Allah, harus kita syukuri. Karena kenapa? Siapa tahu ujian itu untuk menaikkan derajat kita. Dan yang paling penting adalah kita ikhlas untuk menerimanya. Nah, sekarang saya pengen nanya sama Ustadz, yang membedakan antara musibah dan azab itu apa sih, Ustadz? Mungkin melalui tausiah, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ibu-ibu ya di sesi ini. Di sesi yang pertama tadi di mukadimah saya bacakan ayat. Ya, ini surah Al-Baqarah ayat 155. Ya ayyuhallad walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqasim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Nah, ini Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Ya, sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut. Nah, khauf dalam bahasa Arab itu rasa takut, ya, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, ini ujian dari Allah, Ibu, ya. Khaufa ya khaufu bahasa Arabnya. Nah, wal ju', apa ju' itu? Ju' itu rasa lapar. Ya kan, buka tudung di dapur ternyata nggak ada makanan, yang ada cuma royko sama nasi, ya kan. Ini ju', ini bahasa Arab, ya. Ja'a ya ju'u. Nah, dalam bahasa Arabnya minal khaufi wal ju' wa naqasim minal amwal, ya. Kekurangan uang. Amwal itu mal, ya. Jamak dari kata mal itu artinya duit. Ibu pernah kekurangan duit? Sering. Pernah apa pernah banget? Nah, sering. Nah, itu ujian dari Allah, ya kan? Minal khaufi wal ju' wa naqasim minal amwal wal anfusi was samarat, ya. Samarat itu bahasa Arab juga artinya buah-buahan, Bang Riki, ya. Jadi nggak ada buah-buahan di rumah, ya kan? Nggak ada daging, ya. Ada cuma beras, mungkin beras juga hampir habis, ya. Nah, ini walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqasim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Ini jaminan dari Allah. Wabasyiris sabirin, berbahagialah orang-orang yang bersabar. Nah, bukan berbahagialah si sobirin, ya kan? Berbahagialah orang-orang yang sabar, ya. Alladzi, siapa orang-orang yang bersabar itu, ya. Di dalam Al-Qur'an di ayat selanjutnya 156 Allah menjelaskan, berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulang. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang alladzina, itu bahasa Arab, Bu. Kalau alladzi saja satu orang. Kalau alladzina itu orang-orang, ya. Idza asabathum musibah, kalau kita timpakan kepada mereka musibah, cobaan, ujian, mereka berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi kalimat innalillah itu bukan cuma ketika ada orang meninggal. Ya, dompet ibu ketinggalan di swalayan, ini nggak boleh sebut merek loh. Ya, ketinggalan di swalayan, ya. Sebut apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun, tapi balik ambil. Jangan nggak diambil, ya kan? Innalillah, dompet gua ketinggalan nih di swalayan, ya udahlah, gua sabar aja, ya kan? Nggak begitu. Ya, itu ibu ya. Qalu innalillahi wa inna ilaihi. Ini cara kita bersabar, ya. Musibah itu azab atau cobaan. Nah, ayo. Nah, Ibu. Musibah itu azab apa cobaan? cobaan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab dong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Kata Nabi, kalau ada orang mendengar namaku lalu tidak menjawab dengan sholawat, itu orang kikir. Nah, jadi di hari kiamat Nabi juga pelit ngasih syafaat kalau kita. Masya Allah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini atas dua. Yang pertama basyirah, yang kedua nadhira. Ibu pernah dengar? Ya, basyiran wa nadhira. Ada salawatnya, ada syairnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ajmalihim sabra wa ahdahum ilal haqqi tulqa wa syaddihim lahu dzikra wa asyrafihim fil ula wal ukhra sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi kana lillahi 'abdan syakura alladzi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Nah, ini dihafal. Saya dulu menghafal di pesantren, Ibu. Ya, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan wa qamaran munira faballagha risalatahu lailan wa nahara wa adda amanatahu sirran wa jahra wa hada bi hidayatihi ta'ala basyaran katsira. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ke dunia, yang pertama memberikan kabar gembira, yang kedua memberikan peringatan, ya. Kalau musibah itu bukan cobaan bagi kita, maka itu adalah peringatan. Peringatan di dunia, daripada akhirnya nanti kita nggak sempat diingatkan, lalu kita disiksa di akhirat, dihukum di akhirat, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita ditutup, ya. Ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, surah Yasin, Ibu, ya. Bima kanu yaksibun, ya. Apa yang kita perbuat, ya, sebelum kita diingatkan di akhirat, ya, dipertontonkan, ya, dengan layar begini, apa yang sudah kita perbuat di dunia. Mulut kita dikunci, kita nggak bisa bohong, nggak bisa beralasan, kita hanya bisa mengharap syafaat Nabi, ya. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita nih bicara. Di WA Ibu sebar-sebar apa tuh, like and share itu, ya, Ibu itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, ada berita hoax, ya kan, berita bohong, Ibu baca, wah ini kayaknya berita bagus nih, sebarkan, itu akan jadi saksi, Ibu. Wa tukallimuna aydihim, ya, wa tashhadu arjuluhum. Ini kaki kemana nih, ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Gua ke pasar dulu aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Mending gua ke butik. Baru 2 kali. Ya, wa tashhadu arjuluhum. Kaki ini bersaksi, ya kan? Hayya 'alas shalah. Ternyata dia ke kamar. Ya kan? Kagok. Ternyata ke kamar sholat. Oh, Masya Allah. Ke kamar sholat, ya. La ilaha illallah. Kaki kita akan bersaksi bahwa kita melangkahkan kaki ke tempat yang baik. Yang baik. Demikian. Ya, itu tadi, terima kasih tausiah dari Ustadz Hairi dengan temanya kali ini adalah musibah itu azab apa cobaan. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti hari ini ilmu kita bertambah lagi ya. Jadi kalau kita dapat musibah itu, bisa jadi musibah itu adalah peringatan dari Allah untuk kita, kecintaan Allah kepada kita juga, sehingga kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tentunya. Amin ya robbal alamin. Nah, buat pemirsa di rumah, kalau ingin berbagi cerita atau mengirimkan video, bisa langsung ya, jangan lupa upload di Instagram dan mention @tomboati_rtv. Nanti yang pengen curhat, lagi galau, lagi sedih, punya masalah, bisa langsung dijawab sama guru-guru kita yang hadir pada hari ini di sini. Dan nih,
Ustadz, kebetulan hari ini bukan cuma jamaah studi aja yang lagi ada masalah, lagi pengen cerita, lagi pengen kumpul. Ternyata ada jamaah kita di rumah yang pengen berbagi cerita di sini. Oh, pemirsa. Iya, kalau begitu langsung kita saksikan videonya. Ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Rahma, umur saya 27 tahun. Saat ini saya masih pengangguran. Sudah beberapa tahun ini saya mencari kerja, tapi tetap saja tidak dapat. Padahal ya, saya tuh merasa ibadah saya rajin, sedekah saya lumayan. Terus teman-teman saya akhirnya menyarankan untuk saya tuh buka usaha. Akhirnya saya buka usaha, tapi tetap saja gagal. Sebenarnya apa sih yang salah sama saya, Pak Ustadz? Kenapa sampai saat ini saya tetap saja tidak dapat pekerjaan? Gitu. Saya mohon sarannya ya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di kajian Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Buat pemirsa yang baru bergabung dengan kami, Tombo Hati sekarang udah segmen 3. Saya bersama dengan Ustadz Hairi Fauzi dan bersama ibu-ibu yang luar biasa. Dari Majelis Taklim Al-Kausar Cakung, Majelis Taklim Nurul Jannah Balaraja, Majelis Taklim Al-Falazaki Kemayoran. Tadi ada yang jamaah di rumah mengirimkan videonya, dia curhat. Ibadahnya rajin, sunnahnya lewat, pokoknya semuanya ibadah udah dilakuin. Tapi kenapa giliran yang namanya dia buka usaha selalu gagal? Jangan-jangan kalau kita lihat mukanya nih, saatnya tadi, kayaknya kalau pacaran juga gagal tuh kayaknya, Ustaz. Itu gimana tuh, Ustaz? Apa yang harus dilakukan jamaah di rumah tadi agar semuanya berhasil tuh, Ustaz? Kalau gagal pacaran nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Asal jangan gagal menikah ya. Aduh. Yang pertama, Ibu ya, ini ayat bagus sekali kita resapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu hafal ya? Allah tidak akan menimpakan cobaan kepada seorang manusia nafsan. Ya, nafsan ini bahasa Arab ya, nafs itu jiwa ya. Illa wus'aha, kecuali dia sejatinya mampu melewati ujian-ujian itu. Nah, jadi bagi yang bertanya tadi di rumah tadi, yang pertama jangan menyerah. Karena itu bagian daripada ikhtiar. Gak bisa kita menginginkan sesuatu, menginginkan pekerjaan, atau menginginkan usaha maju tanpa berikhtiar. Betul. Ya. Tapi gimana Ustadz, kan ini kan sudah ikhtiar, katanya udah berkali-kali mencoba usaha. Nah, kita boleh istirahat sejenak. Nah, ini namanya refresh. Ya, rekreasi boleh. Coba ketika Nabi Muhammad mendapatkan ujian, ya kan, ditinggal sang kakek, lalu kemudian ditinggal keluarga-keluarga Nabi, ya. Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Nabi dari mana? Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, surah Al-Isra ayat yang pertama ya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi ya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Nabi dijalankan di satu malam ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu diajak refreshing oleh Allah. Jadi boleh istirahat sejenak ke mall ya, Itu atau kalau ke ada pantai. yang itu kalau ada duit, Tat. Kalau nggak ada duit gimana? Pusing, nggak ada duit, kerjaan mau nggak jalannya, dapet, iya. ya kan? Nah. Ujian terus, gagal, mau ke mall nggak ada duit, Tat. Ya Gimana? jangan lihat-lihat aja, lihat-lihat ya kan, kesualayan lihat-lihat. Cuci mata gitu, Nah, Ustaz, ya? Ya cuci mata ya, tapi jangan lihat-lihat yang enggak ya. Atau ke pantai, atau ke tepi danau ya, atau ke puncak sambil nulis-nulis puisi ya. Nah, maka boleh melakukan refreshing sejenak, lalu kemudian berikhtiar lagi. Ya, berjuang lagi sembari berdoa. Jangan lupakan doa. Kenapa berdoa? Kenapa berdoa? Kata ulama, ad-du'a'u silahul mu'min. Ya, doa adalah senjata orang yang beriman. Doakan, ya. Doakan itu instansi yang menolak kamu masuk kerja. Doakan semoga instansinya makin sukses dan gua di situ masuk. Ya kan? Semoga usaha ini makin maju, ya kan? Itu berdoa. Ya, tundukkan kepala ya. Berdoa itu Ibu, sujud itu ya. Kita tundukkan kepala kita ke bumi, seluruh isi langit mendengar. Nah, itu hebatnya sujud.
Nah, begitu Bang Riki. Ya, mudah-mudahan jawaban dari Ustadz tadi buat jamaah di rumah terpuaskan dan mudah-mudahan kedepannya dapat kerjaan, dapat bisnisnya berjalan lancar ya. Kita doakan ya Bu ya, amin. Nah, sekarang waktunya saya kasih kesempatan nih, ini Ustadznya buat jemaah-jemaah yang ada di studio untuk bertanya sama Pak Ustadz. Siapa yang mau bertanya? Wih, semangat banget ini. Siapa yang mau uang? Lebih semangat, Masya Allah. Kalau begitu langsung, yang mau bertanya sekali lagi, angkat tangannya. Saya juga mau nih. Nah, ini. Ibu, silakan Ibu. Bertanya sama Pak Ustadznya. Ini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Tahlim Al-Kausar, Cakung. Nama saya Turia. Saya bertanya. Saya punya usaha Pak Ustadz. Padahal saya setiap hari rajin ibadah, memberi sedekah. Tapi kok tiba-tiba usaha saya bangkrut. Ini musibah atau azab Pak Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari jamaah dari Kung ya. Kung ya Bu ya? Oh, Cakung. Katanya gitu Tad. Dia udah rajin ibadah segala macam tapi ternyata usahanya tidak lancar, tahu mengalami kebangkrutan. Ini gimana nih Tad? Langsung saya jawab ya Bu ya. Nah, usahanya sudah berapa lama Ibu? Ya, belum lama sih. Belum lama. Ibu ibadahnya jalan sehari-hari, sholatnya jalan, lalu kemudian tersendat ya dalam usaha. Usahanya sudah maju apa memang dari awal bangkrut? Ya, lumayan sih. Enggak sih Tad, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur ya Bu ya? Iya. Tergantung lapaknya ya Bu ya? Ini ada yang bilang usahanya belum pernah maju, bilangnya bangkrut. Ya kan, ini bangkrut dari apa? Gitu. Nah, tapi kalau sudah usaha maju, lalu kemudian diberikan ujian ya dengan kebangkrutan, ya, nah maka ini namanya cobaan, Ibu. Ya, ini namanya ujian. Ya. Wasta'inu bis sabri wassalah, ya, meminta pertolonganlah dengan sabar dan salat. Ya. Ini dalam agama, ini tuntunan agama, Bapak Ibu, ya, ibu-ibu ya, yang di studio dan pemirsa yang di rumah ya, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Apalagi kalau itu ditimpakan kepada kita yang orang-orang yang beriman, ya, maka itu sifatnya adalah cobaan, nah, bukan azab. Kecuali dalam sehari-hari misalkan kita ingkar kepada perintah Allah, ya kan, kita menjauhi apa yang diperintahkan, justru mendekati apa yang dilarang, ya. Artinya menjauhi usaha untuk bertakwa. Ya, takwa di dalam agama itu kan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi kita terbalik. Nah, kalau terbalik itu bisa jadi Tuhan mengingatkan dengan azab-azab kecil di dunia, ya, dengan kebangkrutan dan lain sebagainya. Tapi kalau ditimpakan kepada orang yang beriman, ini cobaan, Ibu. Ya, seluruh nabi-nabi di dunia merasakan cobaan, seluruh orang-orang salihin merasakan cobaan, ya. Orang-orang yang baik merasakan cobaan. Iya. Gimana Ibu? Udah puas jawabannya? Kalau azab itu Bu biasanya kayak sinetron Bu. Meninggalnya ketimpa tiang listrik, itu baru azab Bu biasanya Bu. Kayak gitu. Dan sekarang saya kasih kesempatan lagi yang mau bertanya. Ini angkat tangan udah pada mandi belum? Hah? Pakai minyak wangi nggak nih? Ngangkat-ngangkat begini nggak manggil lagi? Oh, saya lagi. Siapa yang mau bertanya? Yang merah, yang merah, yang merah. Nah, Ibu, boleh Bu. Silakan Bu. Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustadz, nama saya Ibu Junarsi dari Majelis Talim Nurul Janah, Balaraja. Serang. Saya mau bertanya, wiridan apa aja yang harus saya kerjakan setiap hari biar saya lebih sabar lagi Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Diminta Pak Ustadz, iya, ini mau bertanya, katanya apa sih wiridannya biar lancar usahanya gitu Pak Ustadz gitu. Biar sabar, ada masalah, ada ujian tetap sabar gitu Pak Ustadz. Cemana itu Ustadz, cemana? Ini amaliyah Ibu ya. Karena kadang-kadang kita ini kan kalau tubuh kita itu butuh makan, ya, maka jiwa kita ini juga butuh nutrisi.
Ya, maka amalan ini dalam hidup juga penting. Yang pertama istighfar, Istighfar. yang kedua salawat. Nah, ini didakwamkan tiap hari, tenang hati kita Ibu. Ya, karena istighfar ini kita mengakui dosa-dosa kita, ya. Salawat itu kita menyapa orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau kita berhubungan langsung dengan Allah mungkin karena dosa-dosa kita terhijab, ya, kita lewat sini nih, lewat orang yang dicintai oleh Allah. Orang Nah, dalam. orang dalam ini, ya. Ini kekasih Allah, Habibullah. Habib itu kan kekasih. Nah, pertama istighfar, ya. Astaghfirullah. Robbal baroya. Astaghfirullah. Minal khotoya. Nah, itu istighfar itu. Yang kedua salawat. Kalau ibu mau mendawamkan itu melazimkan atau mengistiqomahkan salawat dalam sehari-hari, itu tenang hati kita, sabar kita, ya. Karena salawat itu adem, Bu. Salatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi mar rakiban najaib. Jadi ya salatullahi malahat, ya, salawat dan salam kepada Allah, salawat Allah, ya, malahat kawakib, Allah yang memiliki kawakib. Kawakib itu kan langit, bumi dan seisinya. Itu untuk siapa? Al-Ahmad khairi marrakiban najaib, kepada Ahmad. Maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ciptaan Allah yang terbaik. Oh, salawat Ibu. Ya, maka itu kita berwasilah caranya. Maka setiap hari kita meminta ampun, kita bersalawat, ya, istighfar dan salawat. Ya. Gimana Ibu? Udah puas jawabannya? Puas. Ya. Makasih, Kita Pak banyak Ustadz. istighfar, kita juga banyak harus bersalawat. Nah, Pak Ustadz dan jamaah yang ada studio, bukan cuma jamaah studio aja yang bisa berbagi cerita di sini. Nanti juga akan ada jemaah kita yang ada studio ini yang mau curhat. Nah, curhatnya seperti apa? Langsung saja kita panggilkan Ibu Tantri untuk bergabung bersama kita di sini. Beri tepuk tangan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ibu mau curhat apa ini, Bu? Gini Pak, saya kan Majelis Taklim Al-Falah Jaki Kemayoran. Yap. Saya bertanya, saya itu udah menikah 10 tahun. Ibu udah menikah 10 tahun? Kayaknya baru 2 tahun deh, Bu, kelihatannya, Bu, ya. Terus Masih muda. selanjutnya Terus? saya itu belum juga memperoleh anak. Tapi saya pernah keguguran 2 kali Dua gitu. kali. Udah gitu saya juga udah uang saya juga udah untuk bolak-balik itu saya udah banyak. Misalnya saya berobat ke luar negeri gitu misalnya gitu. Udah gitu bagaimana ya caranya untuk bisa memperoleh anak gitu. Waduh, Bu. Terus itu kalau menurut Pak Ustadz itu ada termasuk azab atau musibah ya? Wah, Ibu ini sebentar, Bu, ya. kasih Sebelum ya. Pak Ustadz jawab, saya mau kasih tahu dulu. Saya juga belum punya anak, Bu. Permasalahannya Ibu nanya sama Ustadz, Ustadznya belum nikah. Tapi mungkin ilmunya Ustadz lebih jago daripada kita, guru kita hari ini. Silakan Ustadz untuk jawab pertanyaan Ustadz. Langsung di sesi ini nih. Iya, langsung dijawab. Ini pertanyaan bagus nih, ya. Sudah berapa lama Ibu menikah tadi? 10 tahun. 10 tahun. Sudah 10 tahun. Tapi ya. satu suami ya, Bu, ya? Iya begitu. 10 tahun, ya. Iya. Jangan iya katanya, saya udah menikah 10 tahun belum punya anak. Iya. Ya punyanya suami udah 13 katanya. Nah, Ustadz. Bagus. Ustadz, jangan dijawab dulu. Karena jawaban ini akan kita adakan setelah yang satu ini. Buat semuanya ibu-ibu di sini, jangan kemana, buat jamaah di rumah juga pasti penasaran kan seperti apa jawaban dari Ustadz Hairi Fauzi. Buat semuanya tetap di Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Kembali lagi di Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Buat pemirsa di rumah jangan lupa untuk terus saksikan Tombo Hati, insya Allah selalu di hati setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di RTV. Dan kita kembali lagi bersama Ibu Tantri yang tadi curhatannya sudah menikah 10 tahun, sempat keguguran 2 kali. Apakah ini cobaan atau itu mungkin dari azab dari Allah? Mungkin Ustadz Hairi yang bisa menjelaskan dengan itu. Silakan Ustadz. Ya. Ibu siapa namanya Ibu? Tantri. Ibu Tantri. Ibu masih ngeband nggak, Bu?
Enggak ya? Tantri kotak Yang aja. pertama ya, ibu-ibu di studio dan pemirsa yang di rumah, ini bukan azab. Ya. Kalau ibu yang sudah menikah dan tidak dikarunia anak adalah azab, berarti saya yang belum menikah lebih diazab lagi nih. Ini Saya nggak bukan ngomong loh, azab ya, ini cobaan. Ya, cobaan, ibu. Yang pertama ada ayat di dalam Al-Quran bunyinya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ya, soal itu soal ya. Bahasa Arab tuh begitu, ada dekat-dekat dengan bahasa Indonesia. Fas'alu, tanyakanlah ahlal dzikri itu maksudnya ahlal ilmi. Orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, kalau sekiranya kalian belum mengetahui. Maka kalau persoalannya belum punya anak, ya kan, sudah menikah 10 tahun, ada persoalan medik, ya, ada persoalan kesehatan, maka fas'alu ahlaz zikri ya. Selain kita berkonsultasi kepada ustadz, ya berkonsultasi kepada kiai, kalau di Sumatera berkonsultasi kepada buya, kalau di Kalimantan, di NTB berkonsultasi kepada tuan guru namanya ya, orang-orang yang kita segani mungkin di lingkungan kita, tanyakan kepada ahlinya. Kalau di rumah saya dukun beranak nama Ustaz. Kalau rumah. di dalam kasus ibu kepada dokter. Dokter. Ya. Kalau sekarang masih ada dukun beranak ya? Masih ada. Masih ada. Tapi maksudnya itu yang dukun persalinan itu ya? Nah, bukan dukun yang meramal-ramal itu nggak boleh itu. Ya, itu mendekati kepada perbuatan syirik. Tapi kalau dukun yang kepada dukun beranak, lalu kemudian bertanya atau kepada bidan ya, boleh. kepada dokter, kira-kira ya permasalahannya ini apakah karena permasalahan kesehatan, ya kan? Apakah karena permasalahan medis, Ya. atau hanya karena memang belum waktunya dikaruniai anak? Nah, ini tanyakan dulu nih, ini harus clear dulu, ya. Yang kedua memang ya mekanisme alam ini, ya mekanisme dunia ini, ibu-ibu yang di studio dan pemirsa di rumah, banyak hal-hal yang nggak bisa kita tebak. Ya, termasuk ujian yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita ibu ya. Banyak dalam kasus ya beberapa orang yang sama dengan ibu, ketika dia bertahun-tahun tidak dikaruniai anak ya, ternyata dia semacam diminta ya untuk mengadopsi anak dahulu ya, lalu kemudian dia merawat anak itu sebagaimana anaknya sendiri, sebagaimana anak kandungnya sendiri. Ternyata Allah melihat usahanya ya. Oh iya, ternyata ibu ini atau bapak ini atau dua orang suami istri ini ketika dikaruniai anak, walaupun itu anak dari orang lain atau merawat keluarga ya, ternyata dia mampu, dia dikaruniai anak. Nah, begitu ibu ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut untuk merawat mungkin orang lain dulu. Ini semacam stimulan ya kepada Allah bahwa saya ini layak loh dikaruniai seorang buah hati yang saya tunggu-tunggu 10 tahun. Kita doakan lah ya, mudah-mudahan ibu cepat mempunyai buah hati. Doakan saya juga ibu. Gimana ibu? Iya. Jawaban dari Ustadz Hairi? Iya. Puas? Puas. Nah, kalau begitu giliran saya nih senang. mau nanya sama Pak Ustadz. Kalau kita melihat yang namanya cobaan atau kita mengalami cobaan itu, kita bisa ngelihat sih itu tanda-tandanya kalau ini yang namanya musibah, kalau yang ini namanya cobaan atau ini namanya azab, itu ada tanda-tandanya tuh, Ada. Ustadz? Jadi kayak pertanyaan yang tadi ya, kalau kita sejatinya berusaha ya, imtisal awamirillah dan ijtinab nawahi, berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang. Ya, menjauhi yang dilarang ini kan bukan cuma persoalan kita menjalankan perintah Allah, ibadah sholat 5 waktu, tapi ada ibadah mahdoh kepada Allah, tapi ada juga ibadah sosial. Ya, makanya ada hablum minallah, hablum minan nas. Kita sholat tiap hari, tapi ngomongin orang. Atau adu domba, namimah, ya kan? Satu ibu dari pengajian ini sama ibu pengajian itu ngadu-ngadu ibu pengajian ini. Bubuk katanya, kayaknya pengajian yang dari Serang itu sering ngomongin pengajian dari mana nih? Dari Cakung deh bu katanya kan. Nah tapi sholatnya rajin. Nah ini nggak bisa begitu. Ya, jadi kalau sekiranya kita itu maksiat kepada Allah, lalu kemudian ditimpakan musibah, bisa berarti azab. Ada juga orang yang maksiat kepada Allah, lalu diberikan nikmat sebanyak-banyaknya, itu bukan berarti nikmat. Itu bisa jadi istidraj.
Nah, ini bahaya sekali. Kita takut sekali begitu ya. Allah timpakan istidraj kepada kita. Nauzubillah Min zalik. Nauzubillah min zalik. Ya. Itu jawabannya ya Ustaz ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami yang namanya kecelakaan mobil atau kebakaran hutan itu bagian dari musibah. Bukan cobaan. Musibah cobaan, bukannya azab dari Allah ya Ustaz ya. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah. Ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti tambah lagi ilmu kita hari ini, tambah banyak banget ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita terjauh dari musibah-musibah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mungkin bisa kasih konklusi untuk tausiah hari ini Ustaz. Baik. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqasim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayat ini ibu-ibu yang di studio dan pemirsa yang di rumah ini menceritakan bahwa sejatinya ya cobaan dan ujian yang ditimpakan kepada kita itu ja'a minallah. Ini bahasa Arab ya, datang dari Allah. Ja'a minallah ya, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan itu bisa berupa khauf tadi, kekhawatiran, rasa takut, resah pikiran kita ini ya, kita dibuat gundah gulana hati kita ya, kita dibuat nggak tenang, ini namanya khauf ya. Lalu kemudian kelaparan, nggak ada makanan di rumah, atau misalkan anak kita nggak bisa sediakan makanan untuk anak ya. Lalu kemudian suami pulang ternyata nggak ada yang dimasak karena suami juga belum setoran ya kan. Ini namanya ya, minal khaufi wal ju' wa naqasim minal amwal ya. Manapun kita hidup kita perlu biaya ya, anak butuh sekolah ya kan. Coba lan tanalal ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayanin. Orang mau menuntut ilmu, anak kita mau menuntut ilmu itu syaratnya 6 ya. Zakaun, pintar, hirsun, usaha, ijtihadun, pokoknya giat dia, ijtihadun wa dirhamun ya. Anak mau sekolah itu kan butuh dana ya, butuh biaya, tapi ternyata kita ditimpakan cobaan oleh Allah, naqsun minal amwal ya, kekurangan dana ya, wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat, nggak ada buah-buahan di rumah, nggak ada sayur-sayuran ya kan, kulkas isinya cuma gelasnya doang sama piringnya ya kan, ada garpunya sama sendoknya ya kan, nah, cuma ada sumpitnya ya kan. Nah, ini wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ternyata apa kata Allah di dalam ayat itu? Berikanlah kabar gembira wa basyiris sabirin kepada orang-orang yang bersabar ya, sabar. Nah, sabar, lalu kemudian dalam sabar kita itu dilanjutkan ikhtiarnya Ibu. Jangan diartikan kalau kita bersabar itu artinya pasrah. Enggak, ya. Dalam agama ada yang dinamakan dengan istilah tawakal. Tawakal ini Bang Riki bukan pasrah total. Ya, tawakal itu kita berserah diri kepada Allah sembari berusaha. Sembari berikhtiar, ya, sembari berdoa, sembari tetap tadi melanjutkan amaliyah ya, baca istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat ya. Assalamu alaik. Nah gitu ya, itu sholawat kan. Nah, jadi kita berikhtiar lalu kemudian berdoa. Nah, mudah-mudahan ujian yang ditimpakan kepada kita itu kita bisa lewati. Ya, karena melewati ujian itulah ya kita akan naik kelas. Amin. Nah, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, kita menjauhi larangan, menjauhi perintahnya, ya justru mendekati larangannya, lalu diberikan cobaan, nah kita harus ingat-ingat tuh. Jangan-jangan ini warning nih. Jangan-jangan ini peringatan ini. Nazira tadi. Ya, jangan-jangan ini justru azab kecil yang ditimpakan di dunia. Banyak azab yang di dunia itu. Misalkan anak durhaka kepada ibunya, itu di dunia akan dibalas itu. Di dunia, nggak sampai di akhirat. Ya, atau istri sama suaminya melawan kelewatan. Misalkan, ya kalau berdiskusi ada yang nggak ada yang nggak setujui lalu diskusi nggak ada masalah. Ya. Itu sih. Syukron buat Ustadz Khairi Fauzi hari ini. Syukron juga terima kasih buat semuanya ibu-ibu yang sudah hadir di sini, jemaah di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan ini. Semoga apa yang disampaikan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga, dan yang paling penting adalah buat semuanya pelajaran yang saya dapat hari ini adalah ketika musibah itu datang, kita harus minta ampun
berdoa kepada Allah. Dan yang paling harus kita yakini bahwa apapun cobaan yang kita terima, insya Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang paling banyak harus kita lakukan adalah berdoa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Buat pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan terus Tombo Hati, insya Allah selalu di hati dari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di RTV. Akhir program mungkin dari Ustadz bisa menutup doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berkah buat kita semua. Amin. Amin, ya. Karena tema kita tentang hari ini adalah tentang musibah, kita baca doa tolak bala ya. Amin ya Allah ya ilahal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muznibin wa habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li ibadatihi wa yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tangannya dibalik untuk tolak bala. Irfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala ma tasya'un qadir. Dibalik lagi tangannya, innaka ala ma tasya'un qadir, innaka ala ma tasya'un qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.